apa ya? Mungkin banyak sih yang contoh-contoh lulusan DKV yang bisa di kayak animator bisa. Ya, Kevin Anggara ya, YouTuber. Chandra Leo itu juga lulusan DKV kan. Kalau kalian nonton video Chandra Leo itu kayak visual dari pesan yang disampaikannya tuh sampai itu. Bahkan dia sudah bikin film kan. Kalau kita lulusan S1 DKV terus mau ngambil S2 itu bisa tergantung kaliannya mau kemana. Cuman misal nih kalian kayak lebih paham di desain, ya bisa ambil DKV kan, ada beberapa kampus yang ngadain S2 DKV. Atau kalian juga bisa kayak lebih fokus ke game desain. Jadi di DKV juga belajar game desain ya. Bukan cara buat game, cuman kita bikin desain game doang sih. Cuman itu beda. Kalau bikin game sama bikin desain game beda. Suka duka menjadi mahasiswa DKV. Jadi suka duka di DKV itu mungkin tugasnya sih, lebih kayak tugas di DKV itu bisa dibilang bukan gampang sih ya. Semua tugas pasti berat. Cuman saya yang pernah ngerasain kuliah di jurusan lain, tugasnya itu memang beda. Kalau tugas di DKV itu mungkin lebih, saya pribadi ya ngerasain tugas di DKV yang pernah saya rasain tuh, karena sayanya yang malas gitu. Maksudnya tuh kayak emang suka ngulur waktu, jadi ketiban deadline kan. Beda saya lihat teman-teman saya yang kuliah lain, mereka tuh kayak bikin makalah, nggak aja bikin makalah. Susahnya tuh dari mencari bahan, menyusun kata, merangkum semua sumbernya. Kalau kuliah di DKV, tugas-tugasnya itu kayak kita disuruh bikin sebuah logo. Nah, gitu doang sih. Jadi kalau kita emang PC-nya gitu pasti langsung kebayang nih. Waktu dosen ngasih tugas tuh, saya pribadi langsung ngebayangin, wah, ini nih kayaknya yang harus dibikin. Kayak gitu. Oh ya, satu lagi. Saya di DKV karena saya banyak bertemu dengan lingkungan yang satu dengan saya, yang satu hobi, yang itu. Jadi kayak link banyak. Link maksudnya tuh kayak kadang-kadang ada teman yang, man, bantuin ini bisa man. Ya, untuk saya yang masih mahasiswa bisa mendapatkan hasil dari apa yang saya pelajari di kuliah itu kayak wah gitu. Padahal saya kan belum sudah, jadi kayak saya udah mendapatkan effortnya gitu dari yang dasar-dasar saja, kayak misalnya kayak bikin video, editor. Saya belajar ada sedikit di kampus, diajarin ini. Terus ada orang yang minta tolong bikin ini, bisa saya aplikasikan, bisa ngasilin gitu. Jadi kayak wah gitu. Terus juga lingkungan, orang-orang apa ya, kayak ada beberapa senior saya kan di kampus, dia tuh kayak udah dapat link gede, kayak bikin studio foto, studio videografi kan. Jadi kadang-kadang kalau mereka langsung, man, lu bisa bantuin nggak? Ada nih kayak gitu. Itu sih sukanya di DKV. Bagus sih, kayak lebih di agensi sih. Maksudnya freelance itu tidak menentu, sangat tidak menentu. Kadang-kadang kalau lagi rame job bisa ngasilin puluh-puluhan juta. Cuman kalau enggak ya dalam 3 bulan kita jadi pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita ada di agensi, ya harusnya bagus. Bisa dibilang penghasilan pasti gitu. Saya pribadi, laptop saya sendiri agak kentang ya. Cuman kalau bagusnya sih iya laptop kayak mungkin saya juga kurang paham sih kalau soal spesifikasi laptop. Cuman kalau udah mampu Photoshop tergantung kalian sih. Kalau misalnya kalian basicnya di ilustrasi, ya otomatis harus kuat Photoshop. Itu kan rata-rata laptop sudah support Photoshop kan. Cuman kalau misalnya kalian tertarik di bidang 3D ya, bidang 3D atau kayak videografi,
ya otomatis laptop kalian support After Effects atau Premiere Pro. Untuk gambarannya segini doang. Laptop yang harga ya, karena saya bisa bisa nentuin PC kuat, PC bagus buat di cafe itu cuma dari harga doang sih kayaknya. Laptop yang harga 7 jutaan ke atas itu udah bagus sih, udah support. Kalau menjadi kreatif di antara orang kreatif tuh menurut saya menjadi beda di antara orang-orang lain. Bagaimana kita itu keluar dari lingkungan yang seperti itu. Maksud keluar dari lingkungan seperti itu bukan menjadi orang lain, cuman kita masih menjadi orang kreatif, cuman kita keluar dari jalur circle orang-orang kreatif. Kebanyakan misal nih di lingkungan kita ada beberapa yang hobi bikinnya tuh cuman street photography. Bagaimana kalau kita masih menjadi fotografer, cuman kita beda lagi. Misal nih kita kayak lebih ke travel fotografi, atau simpelnya gini, ada beberapa orang yang suka bikin video sinematik kayak video wedding atau video apapun itu yang basicnya tuh sinematik, yaitu kayak teknik pengambilan bagus, pesan tersampaikan. Itu kan udah banyak tuh, ada beberapa orang yang hobinya gitu. Kalau menurut saya bagaimana keluarnya itu kita itu nggak lagi di bidang sinematiknya lagi, kita yang bikin lagi, kayak coba visual effect yang lebih barat lagi, kayak cara ganti-ganti background atau gimana, yang basicnya di videografi di sinematik itu nggak kepake gitu. Misalnya sinematik, orang-orang bikin sinematik biasanya anggap aja kita kasarin kayak cut doang, terus yang penting tuh pengambilan kamera. Nah, coba kita bikin sinematik cuman pakai 3D pakai 3D kayak pakai sayap gitu, atau kita terbang gitu. Kalau orang-orang udah bikin kayak gitu, kita beda lagi, jadi kayak out of the box gitu. Harus beda dari orang lain gitu, jangan gitu-gitu doang. Ntar kalau kita circle kita ikut itu doang, jadi ya putar-putar di situ doang gitu. Jadi kalau menurut saya menjadi kreatif di antara orang kreatif ya out of the box, ya keluar gitu dari zona nyaman. Oh ya, saya pernah 2 kali. Oke, jadi saya pernah dengan teman bikin film pendek. Film pertama buat lomba ya. Jadi keduanya saya ke bagian editor. Kalau ditanya kesulitan jadi editor, kesulitannya itu ya kayak lebih ke tag yang nggak jelas ya, yang nyari-nyari frame, nyari-nyari footage. Maksud saya tuh beda. Ada orang yang bikin video wedding. Kalau orang bikin video wedding tuh pasti nggak terkonsep, kayak cuman ngambil tag video kan, terus diarahin ke pengantin, slider, tilt up tilt down, zoom kayak gitu doang. Kalau kita bikin film itu udah ada scriptnya, jadi udah ada storyboardnya, jadi kita cuman kalau nyesuaiin yang udah di script doang. Jadi kayak udah ada catatannya. Jadi scene pertama si A dan si B yang ini, videonya yang ini. Jadi kita cuman drag terus cut gitu doang. Kita cuman nyesuaiin sama script kita, sama storyboard. Beda itu. Kalau beda editor film dan sinematik, anggap aja sih sinematik aja kita bilang ya, karena saya sudah pernah ngerasain keduanya. Jadi susahnya tuh beda, masing-masing beda-beda sih. Cuman kalau lebih menantang sinematik. Oke, jadi saya suka nonton kartun sih, kayak Rick and Morty. Jadi yang saya suka dari kartun itu ya cerita di kartun itu beda dari kartun-kartun lain. Mungkin kalau Rick and Morty ini bukan ditujukan untuk anak-anak ini bawah umur sih kayaknya. Soalnya kartun ini kayak lebih kayak ada adegan-adegan yang kayak membunuh-bunuh gitu. Emang diliatin semuanya kayak lebih creepy gitu. Mungkin lebih ke style gambar. Cuman style gambar Rick and Morty itu emang udah jadi ciri khas ya. Cuman kalau saya jadi yang bikin itu kan, mungkin
style gambar, terus style gambar doang sih dibedain, lebih dibikin lebih baik sih, lebih kayak kartun-kartun apa ya, kayak bikinnya tuh lebih bagus. Bukan bisa dibilang itu jelek ya, cuman lebih bagus lagi gambarnya. Cuman ya mungkin style gambar kan beda-beda ya. Oh, beda sih. IGTV dan YouTube tuh bedanya tuh beda IGTV sama YouTube tuh. Kalau di IGTV sekarang bisa kayak ngupload 30 menit kan. Terus YouTube sudah tahu kan sampai berapa. Cuman beda IGTV sama YouTube itu ya mungkin tergantung kitanya sih. Maksud saya tuh, kalau kalian beneran kayak mau ngasilin dari YouTube, kalau kalian kayak emang beneran mau ngasilin dari YouTube tuh, jadi ya di YouTube doang. Kalau IGTV itu ya cuman buat kayak Instagram, cuman ya kayak Instagram doang, nggak ada ngasilin duit, nggak ada apa-apa. Cuman kalau kita mau ngasilin duit dari YouTube, kalau kita mau ngasilin duit dari video, mungkin YouTube bisa kayak dapat AdSense dan lain-lain kan. Cuman bedanya menurut saya, bukan cakupan kita dulu kayak orang-orang biasa aja, kayak selebgram, anggap aja selebgram. Selebgram kalau bikin YouTube, IGTV atau YouTube mungkin bakalan rame IGTV. Soalnya saya pribadi, kadang-kadang saya lagi scroll kan di timeline Instagram, ada tampil sebuah video tutorial pasti ditonton gitu. Jadi otomatis di situ bakalan rame. Impresi atau jangkauan bakalan ditonton orang tuh lebih besar sih kalau di IGTV. Ini balik lagi ke kitanya ya. Maksud saya itu, kalau kalian awalnya emang YouTuber dan belum punya akun Instagram, otomatis ya YouTube. Kalau kalian yang sering main Instagram terus mau bikin YouTube, otomatis kalau kalian udah terkenal otomatis rame kan. Cuman kalau kalian masih, anggap aja kita bilang orang-orang yang followernya 5.000 dan dia tuh cuma mahasiswa biasa, dia bikin akun YouTube, dia bikin konten di YouTube, dan dia juga bikin konten di IGTV. Kalau menurut saya pasti rame yang di IGTV. Soalnya IGTV itu pasti nongol tuh waktu dia ngupload, pasti nongol langsung di timeline, dan orang-orang nggak harus nyari konten dia. Jadi terima kasih sudah menonton. Cuman itu saja dari saya. Mungkin kalian banyak yang belum tahu saya, bisa di klik link di bawah. Ya, terima kasih sudah menonton. See you next time. Kutuk thumbnail lah.